Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'd. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita sebagai umatnya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tri Astutik Haryati Dr. MAG selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum yang insyaallah kami nantikan barokah ilmunya dan barokah doanya. Amin Allahumma amin. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman manajemen dakwah yang kami banggakan. Langsung saja, di sini kelompok kami akan memaparkan sedikit hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Renaissance dan Rasionalisme. Dengan anggota yang pertama Istiqomah NIM 3620030, yang kedua Laili Rosa Salma Hanina NIM 3620033, yang ketiga Laili Marwa NIM 3620034, yang keempat Nabila Septiani dengan NIM 3620038, yang kelima Hilyatul Uluwiyah dengan NIM 3620069, yang keenam Nur Afiah Febrian dengan NIM 3620073. Langsung saja, di sini saya akan membacakan yang pertama A. Pengertian Renaissance. Renaissance adalah menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat. Renaissance pertama kali dikemukakan oleh Jules Michelet, yakni seorang sejarawan Prancis. Nah, Renaissance itu sendiri adalah masa kekuasaan, kesadaran, keberanian, kepandaian yang luar biasa, kebebasan, dan seringkali semua itu tak ada batasnya. Lanjut, latar belakang timbulnya Renaissance. Yang pertama, 1. Kehidupan sosial yang telah dialami oleh masyarakat Eropa tidak mau terikat oleh ikatan terhadap gereja, karena mereka memalingkan diri dari kehidupan akhirat kepada keduniaan, sehingga pengaruh gereja merosot. Nah, pada saat itu kehidupan materialistis semakin berkembang mendesak kehidupan keagamaan. Yang kedua, masyarakat berlomba-lomba untuk memasuki kawasan kota perdagangan dan kota perindustrian dengan menjadi buruh yang bertujuan untuk merubah kehidupan perekonomian ke arah yang lebih baik. 3. Seiring adanya urbanisasi, maka fungsi kota berubah menjadi fungsi politis yang digunakan sebagai pusat perdagangan dan pusat perindustrian. 4. Munculnya kaum borjuis sebagai kelompok baru yang kaya dan mampu menyaingi kaum bangsawan. Kelompok borjuis yang telah menguasai perdagangan. Mereka tidak suka pada kelompok bangsawan dan gereja, sehingga pada saat itu hanya mau membayar pajak kepada raja. Lanjut, ciri-ciri pemikiran filsafat Renaissance. Itu yang pertama, ada akal. Nah, akal itu menjadi hal utama yang lebih sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu daripada agama.
Lalu yang kedua, adanya timbul humanisme dan individualisme. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat pandangan bahwa manusia itu merupakan salah satu bagian dari alam. Nah, dari alam itu alam mana? Alam semesta. Dan menimbulkan kesadaran mereka bahwa dalam mencapai kebenaran harus dengan kekuatan sendiri. Lanjut, ada hubungan filsafat dengan agama pasca Renaissance. Nah, Renaissance itu mengubah cara pandang manusia terhadap agama dan lebih memilih cara hidup yang humanis. Namun, pada kelompok humanis yang masih menggunakan kata agama dengan pengertian yang baru. Nah, humanis ateistis itu sendiri telah menyumbang kritik terhadap agama sebagai pendekatan rasional yang digunakan memurnikan iman religius. Lalu sebelum adanya ateis agama, ini hanyalah membahas mengenai teologi yang menjelaskan, membenarkan, serta membela iman dari diri sendiri. Lanjut, di sini langsung kita ke rasionalisme. B. Pengertian rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme itu berasal dari kata bahasa Inggris, rationalis. Rasionalisme merupakan faham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan ratio. Rasio itu apa? Ide-ide yang masuk akal. Nah, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Kemudian, kita lanjut ke tokoh-tokoh rasionalisme dan pemikirannya. Di sini yang pertama ada René Descartes dan pemikirannya. René Descartes adalah filsuf Prancis yang mendapat julukan Bapak Filsafat Modern. Nah, ia adalah ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Descartes menempikkan fungsi indera dalam menemukan kebenaran. Nah, menurutnya itu, indera hanya menipu dan akallah satu-satunya yang harus menjadi panutan pertama dalam merumuskan kebenaran sesuatu. Nah, dengan akal pula, kita menyingkap bahwa realita-realita ilmiah karena akal merupakan salah satu pintu dari pengetahuan. Kita lanjut yang kedua, yakni panteisme Spinoza. Spinoza adalah salah satu filsuf istimewa yang tidak hanya percaya pada apa yang dikatakannya, tetapi ia juga bertindak sesuai dengannya. Dari segala sisi, ia adalah seseorang yang jujur, terhormat, dan sopan. Nah, Spinoza menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan kebenaran sesuatu. Sebagaimana pertanyaan, apa sih substansi dari sesuatu? Bagaimana kebenaran itu bisa benar-benar terbenar? Nah, substansi yang satu ini adalah Allah, yang esa tiada batasnya secara mutlak. Berdasarkan keyakinan ini, maka segala sesuatu yang tak terbatas di dunia dengan segala isinya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada satu substansi yang satu ini. Lanjut, di sini tokoh yang ketiga ada pemikiran dari Leibniz. Metafisika Leibniz sama memusatkan perhatian pada substansi. Bagi Spinoza, alam semesta ini mekanistis
dan keseluruhannya. Nah, ini pada bergantung pada sebab. Nah, sementara substansi pada Leibniz adalah hidup. Dan setiap sesuatu yang terjadi untuk suatu tujuan. Menurut Leibniz, substansi itu jumlahnya banyak dan tiada terhingga yang kemudian ia namakan sebagai monad. Monad ini adalah singkatan metafisika Leibniz. Ada 2 titik fokus Leibniz, yaitu metodologi dan konsep Tuhan. Di sini, Leibniz mencoba memberikan penjelasan tentang Tuhan, dan dia mempunyai argumen yang kuat untuk membuktikan adanya Tuhan. Leibniz mencoba membuktikan Tuhan dengannya yaitu dengan 4 argumen. Lalu kita lanjut dengan pembahasan yaitu empiris. Empiris adalah satu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Sebagai suatu doktrinan, empiris adalah lawan dari rasionalisme. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Kemudian, di sini kita lanjut tokoh-tokoh empiris. Yang pertama ada John Locke dengan tahun 1632 sampai 1704. Ia lahir tahun 1632 di Bristol, Inggris, dan wafat pada tahun 1704 di Watts, Inggris. Ia juga ahli politik, ilmu alam, dan kedokteran. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Bila rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran adalah rasio, maka menurut empiris, dasarnya ialah pengalaman manusia yang diperoleh melalui panca indera. Dengan demikian, dia menyamakan pengalaman batiniah atau yang bersumber dari akal budi dengan pengalaman lahiriah atau yang bersumber dari empiris. Lalu, yang pertama ada David Hume. David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. Pemikiran empirisnya terakumulasi dalam ungkapannya yang singkat, yaitu I never catch myself at any time without eye perception. Pemikiran ini lebih maju selangkah dalam merumuskan bagaimana sesuatu pengetahuan itu terangkai dari pengalaman, yaitu melalui suatu institusi dalam diri manusia dan kemudian menjadi pengetahuan. Nah, di samping itu, pemikiran Hume ini merupakan usaha analisis agar empirisme dapat dirasionalkan, terutama dalam pemunculan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan dan uji coba, kemudian menimbulkan kesan-kesan. Kita lanjut pada kritisme. Nah, kritisme itu adanya kekeliruan dan pertentangan-pertentangan mengenai bermacam-macam ajaran. SMK kita untuk mempertanggungjawabkan pengetahuan kita. Pengertian yang lebih lengkap adalah pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah pengetahuan itu kita sesuai dengan realita dan bagaimanakah kesesuaiannya dengan kehidupan kita. Keseluruhan pengertian tersebut adalah hasil dari buah pemikiran seorang filsuf yang terkenal yang itu bernama Immanuel Kant.
Dari pengertian-pengertian di atas, oleh karena itu, kritisme sangat-sangat berbeda dengan corak filsafat modern sebelumnya yang mempercayai kemampuan rasio secara mutlak. Kemudian, di sini ada tokoh-tokoh kritisme. Yang pertama, Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang merupakan tokoh dari paham kritisme. Bagi Kant, manusia adalah dalang yang membangun dunianya sendiri. Nah, ia mengatasi dan menyimpulkan bahwa aliran nasionalisme dan empiris yang dibantah oleh Copleston 6 dalam filsafat Kant, tekanan yang utama terletak pada kegiatan atau pengertian dan penelitian manusia. Bukan seperti empiris yang menekankan bahwa aspek psikologi, melainkan sebagai analisis kritis. Pada pemahaman Kant yang baru dan sering disebut revolusi Kopernikus yang kedua, Kant dalam argumennya bahwa akal dipandu oleh 3 ide transcendental, yaitu ide psikologis yang disebut jiwa, ide dunia, dan ide tentang Tuhan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.